Hai, halo semuanya, aku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Malam ini kita akan mystery reading lagi, seperti biasa. Mystery reading itu adalah reading yang mengalir dengan apa kata kartunya atau cerita kartunya nanti. Tapi sebelumnya kita juga akan ritual candle untuk mengirim energi healing atau energi booster buat kalian semua. Kalian juga bisa mengafirmasikan hal-hal positif yang ingin kalian afirmasikan. Kita akan lakukan dengan ritme 3-3-3-3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Kita mulai. Oke, selesai. Kita semprot-semprot pakai protection ya, supaya kita semua terjaga dari hal-hal negatif yang ada di sekeliling kita. Oke, aku mau ngucapin dulu selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru saja singgah, baru saja mampir di channel aku. Buat kalian yang udah lama, udah setia, udah bangkotan, aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan dan dukungan kalian selama ini terhadap channel aku. Buat yang suka ngasih gift, thanks, tips, aku juga ucapkan terima kasih banyak buat kalian semua. Berkah selalu, I love you all, I love you sekebon. Disclaimer dikit, biar nggak gagal paham. Aduh, kartunya berantakan. Jadi readingan aku sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa aja resonate, bisa juga tidak resonate. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi, jika memang dirasa resonate bacaannya cocok, tapi jika tidak, tolong bijak dalam menyikapi readingan aku. Buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Yang mau pesan produk spiritual juga bisa klik link katalog yang ada di kolom deskripsi ya. Aku juga mau ngucapin selamat menunaikan ibadah puasa buat kalian yang umat muslim. Semoga amal ibadah kalian bisa menjadi satu harapan penuh buat kalian. Oke, kita cek energi kamu dan dia. Konektornya di sini ada. Ini kenapa kartunya? Ada Six of Cups. Ada kerinduan dari seseorang, atau kalian yang merindukan dia, atau dua-dua lagi adu mekanik, sama-sama lagi menahan rindu satu sama lain. Ada yang bermemori ria, tapi ada juga energi membangkitkan memori-memori masa lalu. Kalau memang ada pertengkaran ke arah situ. Energi dia saat ini ada Two of Wands, lagi dihadapkan dengan situasi pilihan untuk menyeberang, untuk melewati, untuk maju, tapi sepertinya ada sedikit rintangan di depan dia, sehingga ini memperlambat langkah dan geraknya. Kemudian ada Six of Wands, lagi mengejar kemenangan, lagi mengejar ketenaran, lagi mengejar center of point atau pencapaian-pencapaian, kalau bisa sampai berada di puncak ketenarannya. Tenar itu bukan arti saja ya. Di kantor juga ada yang butuh ketenaran. Kemudian di sini ada the universe ya. Ini tentang circle. Dia merasa ada circle yang belum lepas dari dirinya terhadap seseorang. Ini juga tentang takdir. Ini juga tentang perbaikan-perbaikan sikap, perubahan-perubahan dalam diri yang sedang ingin dia perbaikin. Ada energi kesadaran kalau selama ini mungkin dia pernah menginjak-injak seseorang, ya, atau kayak pernah berada di satu posisi bagus tapi mengorbankan orang lain, entah ini temannya, kerabatnya, atau kamu jangan-jangan. Itu sebentar tak rapihin dulu, ini kok videonya menyilaukan. Energi kalian di sini ada Prince of Cup.
energi tergantung nih. Ada dualitas. Ada yang sedang berusaha atau berupaya move on, mungkin sudah menjalin hubungan sama orang baru, ya. Atau ada yang sedang ingin menembak orang baru atau lagi sedang ditembak sama orang baru. Dor. Ada juga yang sedang berharap seseorang datang kembali menawarkan perasaan. Ini ada energi resolusi yang ditunda-tunda nih. Ya, dari kemarin misalnya tahun baru, oke, ditunggu deh malam tahun baru. Kalau dia ada gambaran nanti tak kasih jawaban ini atau tak perpanjang lagi. Atau deal deh, misalnya pengen move on tapi nunggu kepastian di tahun baru. Tiba-tiba di tahun baru diperpanjang lagi, mungkin ke Valentine Day. Ya, ternyata Valentine Day belum juga, ditunggu deh Ramadan. Siapa tahu Ramadan ini dia mengucapkan permintaan maaf atau apa. Ini sekarang ada lagi, menunda lagi, nunggu sampai kapan? Habis Lebaran mungkin. Ada situasi yang ditunda-tunda karena kayak siapa tahu hari baik, bulan baik dia ngucapin sesuatu itu. Kemudian di sini ada Seven of Pentacles. Beberapa di antara kalian lagi membuat jarak, lagi mengurung diri, atau kayak lagi nggak terlalu mau terkoneksi sama banyak orang atau banyak hal di luar sana yang membuat kalian ruwet atau membuat kalian pusing. Ada penantian, ada sesuatu yang dengan sabar kalian tunggu. Bonus Lebaran kah? Kemudian sini ada The Hangman, lagi memandangi sesuatu, lagi mengamati sesuatu, lagi observer, ya. Ini ada energi kayak sama, lagi menunda sesuatu juga. Ntar dulu deh Mi, healing dulu, tenang dulu, jangan buru-buru. Yang jelas ada penundaan dari satu pengamatan. Kenapa kameraku kali ini, hari ini agak ini. Oke, kita lihat apa yang sedang atau sudah terjadi antara kamu dan dia. Oke, di sini ada key. Terus ada book. Terus ada pet atau crossroad. Kemudian ada bucket. Kemudian ada fog. Bottom of the deck-nya di sini ada dog, loyalitas, kesetiaan, ya, ini tentang harapan. Apakah ada yang masih menunggu dengan loyal sampai hari ini, atau ini tentang hubungan kamu sama dia sama-sama loyal juga bisa. Ada key di sini, ada hubungan yang ditutup rapat-rapat, ya, ada hubungan yang dikunci rapat-rapat atau dikontrol. Artinya hanya dari satu pihak yang menentukan hubungan ini harus gimana, harus begini atau harus begitu, harus ketemu di mana. Semua ada schedule-nya, semua ada jadwalnya. Even di sini juga ada book nih, ada jurnal. Artinya memang ada hubungan yang dirahasiakan, ada secret. Ada juga beberapa yang sudah tutup buku ya, jadi mungkin hubungannya memang sudah berakhir, seperti itu. Ini juga banyak yang memiliki kenangan-kenangan yang masih disimpan. Entah itu, nggak tahu, zaman sekarang masih ada diary nggak sih? Atau ya, entah ini foto, pemberian-pemberian yang masih disimpan. Kemudian ada pet, ini tentang pilihan. Hubungan kalian ini dihadapkan dengan situasi opsi, ya, this way or that way. This way or that way, this way or that way. Pilihan. Ada dua opsi yang terjadi dalam hubungan kalian, apakah orang ataupun situasi. Kemudian ada bucket, ada hubungan yang punya chemistry kuat satu sama lain. Ada kebahagiaan yang terjadi antara kamu sama dia, tapi pakai musim. Jadi kayak ibarat bucket, kalau nggak dikasih air, nanti dia layu. Kalaupun dikasih air, dia punya batas waktu.
Jadi tidak dalam bentuk permanen, ya, even yang ditanam di tanah aja kadang-kadang juga ada masa layu atau gugurnya. It means di sini beberapa hubungan ini bahagia, hubungannya chemistry-nya kuat, passionnya juga bagus, tapi artinya ada feedbacknya, ada sesuatu yang dirawat, tapi bukan dirawat dengan cara biasa, tapi dengan cara yang lumayan luar biasa atau cara yang berbeda. Kemudian ada fox, ada yang manipulatif atau ada yang licik dalam hubungan ini. Ada yang menutupi sesuatu di belakang kamu, ada yang ngendap-ngendap, entah ini mencuri sesuatu atau ngendap-ngendap pergi mencari sesuatu di luar sana. Itu ya. Oke, kita lihat dari tarotnya. Siapa ya kemarin ada komen nih, shuffle mami, kocok kartunya bisa nggak yang kayak orang-orang ahli main kartu? Bisa-bisa aja sayang, udah belajar di awal. Ya, cuman sayang kartunya bengkok-bengkok nanti. Banyak versi-versinya, tapi aku ambil yang aman saja dan simple. Karena kita lagi tidak menampilkan yang namanya trik. Kita fokus pada pembacaan, ya. Oke, di sini ada Four of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian di sini ada Devil, Capricorn. Kemudian ada Two of Pentacle, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian di sini ada The Chariot, Cancer. Aku ambil yang paling atas ya. Kemudian sini ada Page of Cup. Ada dua Page of Cup. Cancer, Scorpio, Pisces. Ini lagi-lagi hubungan yang paling kuat di energi tengah ya. Two of Pentacle, hubungan juggling, hubungan dihadapkan dengan situasi pilihan, atau ini memang banyak yang hubungannya third party satu sama lain. Four of Cup, nggak bisa memilih, nggak bisa memutuskan. Karena pilihan yang disuruh untuk dipilih adalah sama-sama memberatkan. Hal yang harus dia pilih tadi ya, adalah sesuatu yang sebenarnya resikonya juga besar. Meninggalkan kamu juga resikonya besar, masih sayang mungkin, atau hal-hal lainnya. Tapi meninggalkan situasi lainnya, itu juga sama besarnya. Sehingga ada penundaan, sehingga ada sesuatu yang di-delay. Ya, nanti ya, kayaknya belum waktunya nih, kayaknya harus gini dulu, kayaknya harus gitu dulu. Akhirnya hubungan tetap berjalan, merasa hubungan ini di PHP. Atau merasa bahwa tidak ada kejelasan, nggak tahu hubungan ini arahnya mau kemana. Sementara perasaan semakin dalam, perasaan semakin kuat, sayangnya juga makin bertumbuh. Bahkan beberapa di antara kalian ada yang sudah memiliki anak bersama dia. Ya, ada energi anak, apakah memang mungkin salah satunya udah punya anak, atau ya memang kalian udah memiliki anak bersama. Ya berarti mungkin pernah menikah ya. Ada juga sih yang nggak nikah seperti itu, tapi sudah sempat. Oke, ada adiksi yang terlalu banyak mengganggu hubungan kalian. Adiksi ini terbawa dari eksternal, trust issue, distract. Ya, struggle dengan masukan-masukan, struggle dengan gangguan-gangguan dari luar. Tergantung adiksinya apa. Ya, apakah kamu ngerasa diganggu hubungan kamu adanya perselingkuhan, apakah diganggu dengan teman-temannya, apakah diganggu dengan pekerjaannya, atau diganggu dengan dirinya sendiri. Karena di sini aku lihat beberapa di antara kalian juga ada yang belum settle dia sama dirinya, sehingga dia sendiri tidak paham tentang dirinya. Kadang-kadang pun dia lagi mencoba untuk melawan
antara sisi baik atau sisi jahat dalam diri dia. Ada juga di sini adiksinya lebih kepada tentang kalian mungkin ada yang berdealing dengan orang-orang yang lumayan bermasalah. Apakah itu mungkin kecanduan narkoba, yang paling ringan kecanduan game. Ya kalau udah main game juga terus-terusan kan nyebelin ya. Ada juga yang sampai mungkin bermasalah dengan masalah hukum, seperti itu. Jadi beberapa di antara kalian walaupun semua berdealing sama seseorang yang bermasalah, entah itu dari eksternal atau dengan dirinya. Paling banyak dengan dirinya sendiri sih. Ini yang agak repot ya. Bermasalah sama diri sendiri itu lebih berat daripada mengatasi bermasalah sama orang lain yang gampang diselesaikan. Juggling, belum punya ketentuan, belum punya keyakinan untuk menentukan sikap. Karena apa? Pengen stabil dengan dua-duanya. Jika ini mengacu pada pilihan, ibarat gambar ini ya, filosofi gambar. Kalau dia bisa berdiri dengan kaki satu tapi bisa memegang 2 koin, kenapa enggak? Tapi justru dengan kaki satu, misalnya koinnya satu nggak ada, dia pilih satu, justru dia akan merasa jomplang atau malah nggak seimbang. It's mean artinya nih orang pengen semuanya dia raih, kamunya dia mau, situasi lainnya juga dia mau, ya. Kemudian di sini ada The Chariot. Ini adalah hubungan beberapa yang terlalu tergesa-gesa untuk dilakukan, untuk dijalanin. Akhirnya pondasinya nggak kuat satu sama lain. Ya, ini juga ada hubungan yang terlalu terburu-buru, cepet-cepet jadian, cepet-cepet bubar. Apa-apa serbanya pengen cepet. Jadi kayak nggak dikasih atau nggak diizinkan untuk berproses satu sama lain. Banyak yang lapar mata. Pantang lihat yang cantik, pantang lihat yang cakep. Langsung kepincut. Oke, kemudian sini ada Page of Cup. Beberapa masih berdealing sama seseorang yang player ya, atau seseorang yang playing around. Artinya dia memang masih pingin kenalan sana, kenalan sini, masih pengen punya circle yang luas dalam kehidupannya, apalagi terkait dengan love life-nya. Itu dia kilasan masa lalu kalian berdua pas live. Soalnya kadang-kadang aku kalau nyebut past life, banyak yang nyangka past life itu adalah kehidupan di masa lalu. Past itu kan yang sudah berlalu gitu. Bukan yang lalu-lalu banget. Jadi aku bilang aja di masa yang lalu. Capek ya, banyak yang ini kalau di komen mesti dijelasin satu-satu. Oke, kita lihat ada apa lagi. Di sini ada Six of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian ada Strength, Leo. Kemudian di sini ada Knight of Cup. Wah, Cancer, Scorpio, Pisces. Kartunya positif semua. Banyak, betul. Kita butuh 2 lagi aja. Nggak mau jatuh, izin cabut. Ada Justice, Libra. Kemudian di sini ada kebalik. Kemudian ada Ten of Swords. Ada sudut pandang yang berubah. Ntar ya aku minum dulu, ay. Kenapa mendadak batuk? Padahal aku nggak sedang makan apa-apa tadi. Oke, kita cek dulu bottom of the deck energi kalian, Temperance ya. Kalian lagi banyak yang berfokus pada diri sendiri demi mendapatkan kestabilan. Apakah berfokus pada cuan supaya stabil cuannya, atau berfokus pada healing kalian supaya stabil diri kalian dari pemikiran juga tindakan atau juga perasaan. So, yang aku lihat di sini ada energi sedang mengamati, memantau, atau bahkan stalking, atau mengamati apa yang terjadi dalam dirinya berulang-ulang kali. Ada perubahan yang terjadi dari diri seseorang tersebut terhadap situasi yang dia hadapin dan terhadap koneksinya sama kamu. Itu ya. Jadi kalau yang aku lihat sih sebenarnya ada pola pikir yang mulai berubah dalam diri dia tentang satu sudut pandang atau tentang satu penilaian apa yang terjadi antara kamu sama dia. Sebenarnya dia memiliki perasaan yang kuat terhadap diri kamu, ya. Ada keinginan di sini untuk
meluluhkan hati kamu lagi, menjinakkan hati kamu lagi. Hanya saja seperti dalam pengamatan dia ini, sesuatu itu harus diperhitungkan secara matang. Sesuatu itu harus diperhitungkan secara cermat dan teliti. Jadi supaya tidak melakukan kesalahan lagi. Jadi bisa grow up lagi. Karena yang aku lihat orang ini pengen bertumbuh dan berkembang lagi sama kamu, ya. Knight of Cup masih memiliki perasaan sayang, ya. Ingin menyatakan perasaannya kepada diri kamu. Banyak yang sudah berubah dari diri orang ini, ya, karena kayak dia melihat ada sosok atau ada yang bisa dikatakan dalam diri kalian itu ada sosok yang kuat. Kalian adalah sosok yang kuat, bukan ada sosok. Jadi kayak dia ngerasa bahwa mungkin, ya, sepanjang ketika dia entah bersama kamu ataupun tidak bersama kamu, mungkin dia ngerasa cuman kamu yang bisa meluluhkan dia. Cuman kamu yang bisa memberikan kehangatan, kebahagiaan, atau kedamaian terhadap hubungan kalian. Cuman di sini memang banyak gambaran hubungan ini udah telanjur berpisah. Kayak dia salah mengambil keputusan atau dia salah mengambil sikap kemarin, ya. Ada justice. Jadi kayak terlalu terburu-buru mengambil final decision, seolah-olah hubungan ini gampang untuk diselesaikan begitu aja. Dan terakhir kali ujung-ujungnya Ten of Swords. Menderita sendiri, capek sendiri, kapok sendiri, nangis di pojokan sendiri, nyesel sendiri. Itu, ya. Jadi yang terlihat sih sebenarnya dia ini udah mulai berubah, apalagi dalam memikirkan diri kamu, apalagi dalam menilai, ya, tentang apa yang ada di dalam diri kamu selama ini ketika kalian bersama, atau sekarang yang tidak bersama pun ada energi ngintip-ngintipnya, melihatnya, sehingga dia kayak ngerasa banyak yang berubah dari diri kamu mungkin, atau memang ada yang berubah sih dalam pola pikir dia dalam menilai diri kamu. Tapi semua itu terjadi karena adanya tatapan, adanya intipan, atau kalau di masa lalu adanya perubahan-perubahan yang terjadi tapi tidak melebihi kapasitas yang kamu berikan kepada diri dia. Itu jadinya, ya. So sih kalau aku lihat orang ini berubah ya, sudah mulai berubah, atau dia sudah merubah pola pikirnya tentang diri kamu. Kita lihat apa yang membuat dia merubah pola pikirnya tentang diri kamu. Nanti baru kita lihat emangnya apa yang dia lihat dari diri kamu, ya. Apa yang dia pikir tentang diri kamu. Kita lihat apa yang membuat dia merubah pola pikirnya tentang diri kamu. Oke, di sini ada Eight of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian ada Three of Pentacles, masih Virgo, Taurus, Capricorn. Hangman. Kemudian ada Magician. Kemudian ada Strength, Leo. Tadi juga udah ada, kuat banget nih kartu majornya, besar-besarnya ada 3. Apa yang membuat dia merubah pola pikirnya, ya? Yang merubah dia ternyata kenangan, ya. Apa yang sudah kalian bikin, apa yang sudah kalian lakukan, apa yang sudah kalian jalani bersama, ternyata tidak mudah untuk dilupakan begitu saja. Tidak bisa dilunturkan, baik itu dengan waktu, baik itu dengan materi, ataupun baik dengan sosok baru yang ada atau yang hadir dalam diri dia. Artinya, dia sudah merekam atau dia sudah mewarnai kisah kalian itu teramat sangat dalam. Banyak kenangan-kenangan yang sudah kalian lewati bersama, dan itu bukan hal yang mudah untuk dilupakan begitu aja. Itu ya. Terus yang merubah pola pikirnya, di sini ada Three of Pentacles. Kamu membuat dia itu menjadi seseorang yang maju, membuat seseorang yang bisa berada di puncak, membuat seseorang itu berada di satu circle yang bukan di kehidupan dia yang dulu. Artinya mungkin dulu hidupnya berantakan, atau mungkin dulu hidupnya nggak selayak ketika dia bersama kamu. Banyak perubahan yang terjadi justru bukan bukan hal yang negatif, ya. Jadi pola pikirnya itu atau sudut pandangnya itu ke kamu, kalau kamu itu adalah orang yang bisa
memacu atau memotivasi diri dia untuk jadi orang yang lebih maju, menjadi orang yang lebih elegan atau lebih sukses daripada sebelumnya. Ya. Terus pola pikirnya juga tentang diri kamu yang membuat dia merubah adalah dia sudah mengamati lebih jauh. Dia sudah mengamati lebih dalam kehidupan dia ketika bersama kamu ataupun tidak bersama kamu. Banyak sudut pandang yang memang dia lihat. Ini hangman, memang kartunya sudut pandang. Ya. Jadi kayak dia tuh kayak ngelihat kalau kamu tuh adalah sosok yang memang berbeda dari yang lain. Ya, pikirannya tuh melihat kalau kamu adalah mungkin orang yang sabar. Ya, tapi dalam tanda petik ya, konteksnya mungkin kalian ngerasa sabar gimana nih, orang kemarin berantem aja aku maki-maki dia. Artinya ada sisi lain yang dia lihat dari diri kamu tentang kesabaran tersebut. Dia sudah jauh-jauh hari mengamati bahwa ya, nggak ada yang lebih indah, nggak ada yang lebih santai, atau nggak ada yang lebih damai ketika tidak bersama kamu. Itu ya. Kemudian juga di sini ada magician yang membuat dia berubah pola pikirnya atau pikirannya terhadap diri kamu. Kalau kamu tuh orangnya seperti magician, kamu bisa menciptakan, aku pengen cilok, oke. Aku pengen seblak, ada. Aku pengen ini, bisa. Jadi kayak kalian itu selalu menuruti apa yang menjadi keinginan, harapan, atau kalian itu orang yang mudah memiliki inovasi-inovasi dalam hubungan kalian. Aku lagi ada masalah ini, Beb, gimana ya? Oh, ini mah gini-gini aja selesai. Artinya ada kreativitas dalam diri kalian itu yang mungkin belum dia temukan, atau yang tidak bisa dia lakukan kalau tanpa diri kamu. Itu yang membuat dia akhirnya merubah ya pikirannya, sudut pandangnya tentang diri kamu. Dan apalagi di sini ada strength, bahwa kamu tuh adalah orang yang kuat. Kamu adalah orang yang tegar, kamu adalah orang yang juga tegas, dan kamu juga adalah orang yang punya power. Lagi-lagi tentang motivasi yang dia dapatkan dari diri kamu. Itu dia kenapa dia merubah pola pikirnya atau kenapa dia merubah pikirannya tentang diri kamu. Ya, dan dia juga di sini melihat kalau kamu tuh sekarang udah jauh lebih menarik daripada sebelumnya. Kamu juga udah jauh lebih tenang, calm down tadi tentang kesabaran. Itu ya. Kita lihat ada pergerakan nggak dari dia. Kalau memang sudah berubah, harusnya kan ada pergerakan ya. Apa yang akan terjadi ke depannya dalam hubungan kalian? Ada pergerakan nggak dari diri dia? Oke, di sini ada Knight of One, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian di sini ada Ace of One, masih Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian di sini ada Ace of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. Aku rasa dia akan datang ini sih, karena sudah bergerak maju di sini. Kemudian di sini ada Three of Cup, Renewal, Union, ulahlah, Hierophant, Taurus, Cancer, Scorpio, Pisces tadi ya. Oke, bottom of the deck energi dia, wah, ada Eight of One, pengen terkoneksi lagi, ingin menghubungi kalian lagi, entah melalui sosial media atau berani langsung datang. Ya, aku lihat ke depannya ada pergerakan nih dari diri dia. Knight of One, sepertinya dia akan maju untuk datang memberanikan diri, entah sekedar silaturahmi atau memang langsung memberanikan diri untuk memulai terlebih dahulu. Ya, memulai apa? Nih actionnya sudah ada, Ace of One. Kartu One itu adalah kartu action yang paling kuat ya. Mungkin dia akan menyatakan bahwa bisa nggak ketemu? Ada yang ingin aku sampaikan. Aku pengen ngobrol. Aku pengen menyatakan sesuatu. So di sini adalah tentang pernyataan perasaan, di mana dia masih memiliki ketertarikan, di mana dia masih memiliki perasaan suka terhadap diri kamu. Dan dengan Three of Cup ini juga menggambarkan tentang adanya keinginan untuk renewal, untuk bertemu lagi, untuk bisa berbahagia lagi, fun lagi. Ya, tapi juga ada beberapa yang masih ngintip-ngintip di sini, artinya dia masih mempersiapkan diri.
lagi berbenah diri ya, tapi paling banyak di sini sepertinya action ini akan datang. Tapi mungkin nggak semua, tergantung divine timing kalian masing-masing. Bisa jadi si A kata semesta, divine timing kamu paling cepat 3 bulan, divine timing kamu paling cepat 1 tahun, divine timing kamu paling cepat sekian waktu, seperti itu. Jadi ada kalkulasinya juga masalah waktu pada semesta. Itu ya ai, jadi bukan cepat itu besok jebret dia datang, nggak semua, tapi ada seperti itu. So kalau aku lihat ke depannya sih di sini akan ada pertemuan antara kamu dan dia ya. Nanti dia menyatakan sesuatu kepada kamu, tergantung kamu terima atau tidaknya. Yang jelas dia sudah ingin bergerak maju. Akan ada renewal lagi, akan ada hubungan yang diperbaiki kembali. Oke, kita lihat dari Romance Angel ya. Sebenarnya aku jarang pakai kartu ini di akhir, tapi tadi kartunya kok menarik perhatian aku. Bergetar-getar hatiku pengen menggunakannya. Bergetar hatiku. Oke, di sini ada romantic feeling tuh ya. Your feeling are real and worth exploring ya. Ini perasaan kalian nyata. Nanti akan terjadi yang namanya romantic feeling lagi ya. Dan ini memang layak untuk kalian ekspresikan kembali. Jadi memang gak ada salahnya memberikan kesempatan lagi kepada dia. Trust, akan ada kepercayaan yang dia berikan lagi kepada kamu. Dan dia mungkin akan merubah apa yang harus dia berikan kepada diri kamu. Dan dia akan memberikan kepercayaan yang penuh, atau dia merubah pola pikir kamu juga, bahwa dia akan memberikan misalnya gini, kamu kali ini harus percaya sama aku akan merubah sikapku, tindakanku, seperti itu ya. Ada kepercayaan yang akan diberi, atau dia minta diberikan kepercayaan lagi kepada kalian. Kemudian di sini ada healing family issue. Kalau kalian ada masalah dengan keluarga masing-masing atau keluarganya dia, mungkin di sini waktu yang baik untuk saling memaafkan atau saling silaturahmi kembali, seperti itu. Ya. Karena di sini your love life is benefit as you forgive your parent. Jadi restu keluarga itu sangat dibutuhkan juga dalam hubungan ini. Oke, kemudian ada retreat. It's time to disconnect from the world. Akan ada masa di mana kalian akan menarik diri berdua ya. Jadi kalian mungkin nanti meluangkan waktu berdua, ngobrol, diskusi ya, atau apapun yang akan kalian lakukan berduaan, cie. Disconnect from the world, soalnya kalian akan ya, yang lain nggak ada deh gitu. Ibaratnya kalian lagi booking bumi untuk VVIP-nya kalian berdua. Atau kalian pindah ke planet lain ya. Yang jelas di sini akan ada momentum di mana kalian berdua akan membicarakan sesuatu. Banyak, betul. Satu lagi, nggak mau jatuh minta dicabut. Very soon, clearly decide what you want so that it come to you now. Sebentar lagi ada pergerakan, memang terlihat ada pergerakan maju yang akan dia lakukan terhadap diri kamu. Dan very soon juga tentang doa dan afirmasi kamu yang akan terjawab dalam waktu dekat. So tentang pola pikir dia, aku lihat lebih ke arah yang positif. Tidak ada yang negatifnya, seperti itu. Bottom of the deck di sini ada heart to heart conversation ya, ada honestly discuss to your feeling with each other. Artinya nanti kalau kalian bertemu berdua, bicarakan dari hati ke hati ya, jangan ngungkit-ngungkit masa lalu yang menimbulkan berantem lagi, curiga lagi. Jadi yang berlalu ya sudah, biarkan berlalu, fokus pada kedepannya, masa depan kalian. Karena di sini ada trust, jadi memberikan kepercayaan. Kalau kalian tidak memberikan kepercayaan, misalnya kalian takut, nanti dia selingkuh lagi, nanti dia gitu lagi, itu ingat ya, kata-kata atau kalimat itu adalah doa. Nanti ya udah dia ngulang lagi, gitu lagi. Karena kalian sudah menanamkan itu di dalam pikiran kalian. Oke, di sini ada Taurus, Libra, Leo, Sagittarius, Gemini, dan Virgo. Kemudian ada Scorpio. Kita lihat inisial nama. Ada A, N, Z, Y, L, G, B, W, T, W, P, C. Bottom of the deck-nya ada R.
Kita lihat angka yang terkoneksi antara kamu dan dia. 1, 18, 24, 21, 15, 5, 3, 29, 25, 19. Bottom of the decknya 10. Kita baca buku masih tentang sabar paling dalam. Oke, kita baca halaman 70. Terkadang kita memang butuh kehilangan untuk menemukan jawaban atas doa yang pernah kita langitkan. Seperti halnya butuh gelap untuk melihat indahnya bintang-bintang, melalui dinginnya malam untuk bertemu hangatnya sinar matahari. Satu lagi. Mungkin kamu berpikir bahwa tidak akan ada yang dapat menggantikan apa yang telah pergi dan hilang dari hidupmu. Tapi yang harus kamu tahu, bintang selalu bersinar terang ketika senja hilang. Itu dia readingan kita malam ini. Aku rasa cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya besok malam. Terima kasih sudah menonton. Bye.